Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya. Karena ini tidak disepakati oleh siapapun, ya maka saya mohon maaf sudah membuat antum salah faham, dan saya mencabut pemahaman itu, dan saya merevisi bahwa saya tawakuf dengan makna hadis ini. Perempuan banyak yang kemudian menjanda, anak-anak banyak yang yatim, maka kemudian dihalalkan oleh Nabi sendiri. Nabi mengatakan di akhir zaman satu laki-laki menikah dengan 50. Mumpung masih bisa cemburu bu, cemburu sekarang. Nanti udah nggak bisa cemburu, nggak boleh cemburu nanti. Satu laki-laki berapa? 50. Mungkin teman-teman ada yang bertanya dari kemarin mengenai hadis akhir zaman, min asyratis sa'ah, di antara ciri-ciri kiamat, ay yaksural jahal, banyak kejahilan, zahir kefasikan, banyak kemudian hal-hal tidak senonoh, wa yaqillur rijal wa taksurun nisa, perempuan sedikit, laki-laki banyak. Lalu saya di sini menyampaikan dan saya katakan masjid ini tidak bertanggung jawab dengan pandangan saya. Jadi kalau ada yang nanti mengatakan oh masjid RMJ tidak ada kaitan dengan itu. Itu mutlak adalah tanggung jawab saya. Jika salah, saya minta ampun kepada Allah. Jika benar, nanti kita lihat saja nanti ke depan. Kan Imam Mahdinya belum ada, belum muncul. Ya, apa kata Nabi? Ini bahasa Arabnya, li khamsina. Ini kurang, geriginya kurang satu. Kalau apa ya? Imra'ah al-qayyimul wahid. Ini istilah ini bisa diperdebatkan. Barangkali saya keliru di sini, bisa jadi benar, bisa juga. Nah, nanti di mana saya kelirunya, nanti saya sendiri juga baru sadar kemarin. Ya, sebenarnya sudah sadarnya lama, dikritik orang, tapi saya kemudian yang mengkritik orang paling dekat saya sendiri. Kok kamu memahaminya begitu? Li khamsina, terhadap 50 perempuan, imra'atan al-qayyimu yang qayyim, wahid, satu orang laki-laki. Ini saya karena menjelaskan di sini, saya wajib menjelaskan kembali, ya, biar masjid ini tidak ada kaitannya dengan pemahaman ini. Termasuk saya ngajar di semester sebelumnya, masih sempat ngajar di Ma'had Darus Sunnah, dan Ma'had saya tidak ada kaitannya dengan pemahaman saya ini. Jadi tolong nanti jangan disalah-salahkan pesantren saya, tempat saya ngajar, ya, tempat guru saya dulu mengajari saya. Taib, Al-Qayyim, ini yang jadi perdebatan, benar nggak? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Satu laki-laki, 50 perempuan. Udah sering dengar kan dari kecil? Bayangannya apa? 1/50 itu yang terbayang dalam pikiran saya, kata Qayyim waktu itu menikahi. Bisa jadi salah. Kenapa saya mengatakan menikahi? Karena di Quran ada kalimat qawwamuna, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin tulang punggung perempuan. Ternyata ini jadi sumber masalahnya, karena perbedaan istilah. Bisa jadi istilah di Quran itu berbeda dengan yang di hadis. Berarti saya salah, gitu. Saya ceklah riwayat-riwayat, ternyata tidak ada yang mendukung masalah ini, baik pro ataupun kontra, karena memang nggak ada lagi riwayatnya. Kalau di riwayat lain cuma disebutkan 40. Di riwayat Imam Muslim ada 50, ada 40 seingat saya. Kalimat 50 dan 40 dalam bahasa Arab itu disebut lit takthir, menunjukkan banyak, nggak mesti 50. Bisa saja cuma 10 disebutnya, bisa di 9. Karena kalau 9 dalam mazhab
Daud Az-Zahiri masih diperkenankan. Tapi itu bukan mazhab yang mu'tabar. Mazhab saya sampai sekarang masih mazhab Syafi'i. Dan saya tidak mau melanggar ijma. Ya. Ada yang bertanya, apakah antum melanggar ijma? Tidak. Terus kenapa ngomong begitu? Mana ada dalilnya kemudian membolehkan menikahi, menghalalkan nikah 50. Dalam pemahaman saya, kalimat ini adalah izin Rasulullah untuk menikahi 50. Itu pemahaman saya yang basic. Tapi ternyata tidak semua orang memahami hal itu, karena kata qayyim di dalam istilah bahasa Arab mayyakumu ala umurihinna, yang mengurusi urusan perempuan, makannya, minumnya. Tapi kan perempuan juga ada urusan biologis. Supaya halal, maka saya memahaminya waktu itu di sini dihalalkan Allah. Dan inilah hadis yang menghalalkannya. Jadi bukan sekedar pemahaman bahwa nanti ada imam kemudian berijtihad membolehkan, enggak, tapi karena hadis ini. Tapi ternyata tidak semua orang berkenan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini mustahil. Bagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga hafiz dan qadil qudat. Maka saya katakan, teman-teman, karena ini tidak disepakati oleh siapapun, ya, maka saya mohon maaf sudah membuat antum salah faham, dan saya mencabut pemahaman itu, dan saya merevisi bahwa saya tawakuf dengan makna hadis ini, bahwa maknanya belum tentu menghalalkan 50 perempuan. Oke, clear? Ya. Tapi mungkin nggak satu laki-laki menikahi 4 perempuan, lalu dia karena masa perang, nanti kan setelah perang laki-laki banyak yang meninggal, maka 4 istri yang sah, selebihnya budak. Mungkin, sangat mungkin itu terjadi kembali, karena perbudakan baru habis 100 tahun yang lalu. Ya, di daerah Sulawesi dulu masih ada perbudakan 100 tahun yang lalu. Ya. Di Amerika baru dihapus, sedangkan Nabi sudah bertahap menghapusnya dengan cara kafarah. Ya, jadi tolong teman-teman, ini cuma perbedaan penafsiran ayat dan hadis. Jadi tolong jangan diperpanjang dan jangan bawa-bawa MRBJ. Ya, pengurusnya tidak ada masalah di situ, dan jangan bawa-bawa guru saya, Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham, dan pesantren tempat saya belajar, pesantren khusus hadis Darussunnah. Ya, itu urusan saya, dan saya sudah merevisinya malah pagi ini. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rezeki. Alhamdulillah Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Duduk, ambil kursi. Iya Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Iya, duduk sama duduk. Gimana, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Iya, katanya siapa putrinya sakit kemarin? Putra Ustaz, putra. Oh, putra? Iya. Siapa yang kasih info putri? Salah berarti iya, saya. Ustaz. Mohon maaf ya. Ya, salah Iya. informasi. Berarti putra. Putra Ustaz. Putra. Siapa namanya? Namanya Nuh. Nuh, Masya Allah. Jadi tafaulnya ke Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sabar, soleh, baik ya. Amin, amin, amin. Baik, tapi sudah sehat lagi. Sudah sehat, sisa-sisa dikit lah, peluknya. Iya. Iya, mudah-mudahan orang tuanya juga sabar ya. Amin. Ikhlas, di bekerja, di rumah, insya Allah berkah. Amin, amin Ustaz. Ya. Iya. Gimana? Ada info Iya, Ustaz. apa? Ini ada yang mengganjal Ustaz, kemarin lihat video di YouTube. Iya, jadi ada agak viral lah ini videonya, video tentang kajian akhir zaman Ustaz. Lagi rame akhir zaman. Kenapa begitu. banyak viral akhir zaman? Iya, jadi Gimana? ada video viral akhir zaman yang bikin Rozki ini tuh tentang ini Ustaz, tentang bahwa ada di akhir zaman itu bahwa ada kebolehan setiap laki-laki menikahi 50 perempuan Ustaz. Itu kan infonya sangat mengagetkan. Laki-laki Iya. boleh menikah dengan 50 perempuan. Itu ceramah atau informasi atau apa? Kayaknya sih mungkin kayak potongan video gitu saja mungkin ya. Nah itu dia, kalau potongan sempurnakan dulu. Nah, jadi jangan melihat yang terpotong-potong, takutnya ada kesalahpemahaman. Ya, lihat secara sempurna, apakah nanti
menyimaknya kurang tuntas, mungkin Rozki kurang tuntas menyimaknya. Cek dulu ke sumber aslinya, dilihat ya. Nah, kalau misalnya sudah ditemukan sumber asli, diamati. Ya, kalau benar misalnya menyampaikan seperti itu, ya berhusnudzon dulu, mungkin bacanya kecepatan atau nggak sempurna misalnya melihat karena ada kegiatan-kegiatan lain juga. Gitu ya. Jadi kita kemudian kembalikan kepada pakem yang standar, yang kebenarannya sudah disepakati, sudah menjadi ijma. Nah, kalau itu mencakup bagian-bagian yang sudah standar, pakemnya sudah terukur, nggak berubah dalam setiap perubahan-perubahan masa. Nanti ada yang akidah sifatnya, kan? Misalnya di akidah itu sudah ijma, sudah nasnya sudah sharih di Al-Quran, di hadis juga ada tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi setiap masa pun sampai kehidupan berakhir, sampai akhir zaman tetap ahad. Nggak bisa jadi semua agama sama gitu kan. Nah, misalnya ada Tuhan bisa berbeda, enggak. Tetap satu ya satu, itu ijma di akidah. Nanti ada di ibadah seperti sholat. Sholat yang pokok 5 waktu. Subuh sampai kiamat, sampai selesai pun kehidupan tetap 2 rakaat. Ya, nggak bisa misalnya ada orang ingin tobat jadi 3 rakaat, tidak, tetap 2 ya. Ada di muamalah, muamalahnya nanti ada yang gabungan dengan akidah lagi, ada gabungan lagi dengan ibadah, sebagai ibadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, diikat, Qurannya ada, hadisnya ada, terus dipraktikkan dalam lingkup kehidupan muamalah. Itu seperti nikah. Nah, itu sudah pakem kebolehan menikah itu antara laki-laki dengan perempuan. Itu pertama dulu. Jadi nggak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jelas ya? Nah, yang bolehnya pun jumlah dibatasi. Ya, jadi nanti ada 1 laki-laki dengan 1 perempuan. Sekalipun ada kondisi tertentu, ya kan, yang menjadikan dengan kondisi ini laki-laki diperkenankan menikahi lebih daripada 1 perempuan, itu batasannya 4. Jelas dalilnya sahih dalam Al-Quran di surah An-Nisa itu, ayat yang ketiga itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi yang diperkenankan itu lebih daripada 1, batasannya sampai 4. 2, 3 sampai 4. Nah, itu sudah ijma ulama. Itu pun ketentuannya sangat detail sekali. Ya, jadi kriterianya ketat. Ya, kalau ada kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan itu pun syarat adilnya itu mengikat. Adil yang diikhtiarkan semaksimal yang bisa dilakukan kepada 4 istri yang dinikahi itu. Ada kualifikasinya, tapi sepakat batasnya berapa? 4. Jadi dari mulai kemudian syariat itu dilekatkan pada Rasulullah, kan beliau itu penutup para nabi. Ya, kan beliau nabi akhir zaman tuh. Penutup para nabi kan. Jadi begitu risalah diberikan, kemudian Allah juga sudah menjelaskan, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kiamat sudah semakin mendekat, rembulan sudah mulai terbelah. Itu kan membelahnya rembulan di antara tanda mukjizat Nabi Muhammad SAW akhir zaman, kan? Iqtarabatis sa'ah, waktu kiamat sudah semakin mendekat. Nah, jadi kita tuh umat akhir zaman. Jadi Rozki karyawan akhir zaman. Saya ustadz yang bertugas di akhir zaman, ulama akhir zaman. Nah, jadi kalau terkait 1, kemudian menikah dengan 4, itu standar dalam syariat. Dan nasnya sharih di Al-Quran jelas. Kan di hadis sangat detail dan jadi ijma di kalangan ulama. Ya, nah, jadi itu yang pokok dulu. Jadi kalau dikatakan boleh 1 menikahi 50, itu harus dicek lagi. Dicek lagi. Mungkin yang dimaksudkan adalah kejadian-kejadian akhir zaman saat ilmu mulai terangkat. Ya, jadi tadi pakem yang standar itu yang menguasainya, ulamanya sudah pada meninggal, kan pada akhir zaman diantaranya ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama, biqabdil ulama. Jadi di hadis sahih nanti para ulama wafat satu persatu, yang pakar di bidang tafsir, Quran, hadis, fikih, usul fikih, ya, dan turunan-turunan yang lainnya, satu-satu meninggal dunia, pakarnya hilang, yang menguasainya sudah mulai menipis sampai hilang betul, sehingga ilmunya terangkat gitu ya. Tiada menyebar di masyarakat. Nah, standar yang menjaga moral ini karena sudah tidak ada, menyebarlah kemudian ketidaktahuan, ya kan? Kebodohan mulai menyebar, tidak tahu, sehingga standar-standar moralitas kebenaran, kemuliaan, kebaikan, kemudian ibadah yang baik kepada Allah itu sudah mulai bergeser. Makanya di hadis lain nanti insan-insan yang baik, yang beriman itu meninggal. Ya, adanya hawa dingin ditiupkan yang sejuk, kemudian dengan itu menjadikan setiap insan beriman meninggal. Ya, jadi itu tanda terakhir nanti mau mendekat ke akhir zaman sebelum peristiwa besar. Ya, jadilah
Muncullah kemudian orang-orang yang tidak kenal kebenaran, kebaikan, karena meninggal ini satu-satu yang tadi itu. Menyebarlah kemudian peristiwa-peristiwa yang tidak bagus, moral sudah mulai bergeser. Ya. Mau tahu detailnya nggak? Detailnya gini deh, ini kitab tafsir saya ngaji, ke hadis aja ya. Rizky ke sana tuh, coba ambil kitab Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim. Oh iya. Yang tanpa syarah aja, yang sebelah kanan bawah tuh, kanan bawah. Di tengah. Ya, dua itu. Nah, ya, Bukhari Muslim ya. Coba nih. Oh, alhamdulillah. Wah, ini yang tafsir belum saya tandain tadi tuh. Di mana nih? Biasanya saya suka tandain tuh. Apa deh, simpan dulu aja sini. Bismillah. Untuk riset. Jadi kita riset, kasih kesimpulan. Nah, nanti kita sajikan lagi dalam bentuk yang mudah dipahami. Ya, tapi kita cek dulu terus doa sama Allah supaya apa yang kita kaji itu benar dipahami, benar disampaikan. Nah, kalaupun ada yang keliru misalnya dan itu jelas-jelas menyalahi standar pengetahuan yang pokok, nah harus dikoreksi ya dan disampaikan itu tidak tepat. Kalau benar perbedaan pendapat ya disampaikan tapi harus ada rujukan. Nah, ini nih tadi Al-Bukhari dulu ya. Nah, adabnya begini Al-Bukhari. Ini lebih tebal nih Al-Bukhari ini ya. Nah, jadi di sini ada 97 topik. Nah, ini gurunya Imam Muslim nih. Ya, hidup di masa yang sama, ini gurunya, ini muridnya. Ini 97 topik. Disebut jami' ya, karena menghimpun banyak topik di dalamnya. 97 ini sebetulnya kurikulum kehidupan. Dari kitab Badul Wahyi, kitabul Iman, terus nanti ya ada topik-topik tertentu. Rizky juga kalau mau jadi pebisnis nih bisa keluarkan kitabul Buyu', kan? Nah, kalau ada yang di kedokteran nanti ada kitabul Tibbi dan seterusnya. Nah, yang tadi kita bahas itu ada di kitabul Ilmi insyaallah karena kita sudah pernah ngaji juga tuh. Ya, sudah kita bahas. Topik ketiga ya, kalau saya nggak clear topik ketiga tuh subtopik 21 ya kalau nggak salah. Topik ketiga ini nih. Kitabul Ilmi, ini betul ya Kitabul Ilmi ya. Nah, cuman subtopiknya 21. Kalau nggak salah hadis 81 ya. 81 itu berarti kiri bawah nih. Hadis 81 subtopik 21. Coba Rizky cek. Nah, ini kan, betul kan? Nih, ini namanya subtopiknya nih. Jadi ini topik besarnya, topik ketiga, disebutnya kitab nih. Jadi dalam kitab ada kitab lagi. Topiknya, ini subtopik 21. Ya, nah ini kalau kita bacakan cepat aja ya. Bab raf'il ilmi wa dhuhuril jahli. Bab subtopik tentang diangkatnya pengetahuan. Sehingga konsekuensi dari situ menyebarnya kebodohan. Ya, kalau sudah kebodohan merebak, menyebar, kemudian juga pengetahuan, standar moral, standar sikap, standar kebaikan itu hilang, berarti konsekuensinya yang muncul keburukan kan? Ya kan? Lawan dari baik kan buruk. Nah, maka hadisnya tadi mengatakan seperti ini, ya, yang kita akan baca nih. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala la uhaddithannakum haditsan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Ya, kata beliau, aku akan menyampaikan pada kalian. Ya, sungguh-sungguh nih, serius. Karena ada lam di sini. Lamnya ini jawab qasam berbentuk taukid. Nah, qasam itu sumpah. Jadi ada kalimat yang mahdhuf, yang tidak disebutkan, tapi ditandai dengan huruf lam. Ya, asalnya, wallahi la uhaddithannakum. Ya, demi Allah. Ini kalau sudah demi Allah, sumpah, serius kan? Sungguh-sungguh. Ya, aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis yang boleh jadi nggak ada yang menyampaikan lagi setelah aku. Makanya nanti komentar di syarah, ya, nanti kalau lihat di syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari, itu nanti disampaikan ini diduga Anas bin Malik ini radhiyallahu taala anhu dalam kondisi yang sudah sepuh, ya mendekati akhir-akhir kehidupan, dan beliau menduga nggak ada lagi sahabat yang lain tuh yang hidup ya kecuali beliau pada masa itu yang masih ada berkehidupan. Kan beliau diantara doa Nabi kepada beliau umurnya panjang, hartanya banyak dan berkah gitu ya. Mau nggak begitu tuh? Iya. Nah, jadi kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis saati, di antara tanda-tanda yang mendekatkan kepada kiamat. Ya, jadi nanti akhir zaman itu kan dibagi 3 kajiannya. Ya, di pembuka akhir zaman itu di pembukanya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertengahannya nanti yang mengantarkan pada bagian akhir, dan nanti akhir zamannya. Ya, di akhir kehidupannya, mendekat kepada kiamat. Nah, ini mendekat kepada kiamatnya akan terjadi salah satunya ini. Ya kan? Nah, apa itu? An yaqillal ilmu. Ilmu mulai sedikit, ya, terus hilang. Makanya subtopiknya itu raf'il ilmi, diangkatnya pengetahuan. Tadi dengan wafatnya ulama. Jadi penjaga standar moral,
penjaga standar kebaikan, kan informasi-informasi yang benar itu meninggal dunia, kan hilang. Sementara yang beriman juga yang baik-baik sudah mulai banyak yang meninggal, kan. Nah, tinggal tipikal manusia-manusia nih yang nggak mau belajar, yang nggak ada rujukan, bahkan muncul nanti ajakan-ajakan kepada ya hal-hal yang sudah tidak baik lagi. Jadi standar kebaikannya sudah mulai hilang dengan dicabutnya para ulama dan diangkatnya pengetahuan mulai sedikit, sehingga konsekuensinya wa yadhharul jahlu, kebodohan mulai merebak. Ya, kalau banyak yang sudah tidak baik lagi, ilmunya sudah terangkat, berarti kan standar berperilaku nggak ada ilmu, nggak ada ukuran kan, otomatis keburukan mulai menyebar. Nah, karena itu di sini diteruskan wa yadhharuz zina. Nah, zina itu sudah mulai banyak menyebar, muncul di mana-mana. Bahkan nanti ada satu hadis juga memberikan kesan yang kita mesti waspada gitu ya, dan berdoa kepada Allah nggak ada dalam kondisi itu. Itu zina tuh sudah nggak lihat tempat, sampai di pinggir-pinggir jalan itu enak saja dilakukan. Ya, udah lebih daripada binatang, ya kan? Kalau binatang kan nggak punya akal. Manusia punya akal. Nah, binatang di pinggir jalan dimanapun karena nggak ada akalnya. Ada nafsunya aja, manusia ada akalnya, maka lebih daripada binatang. Itu yang disebut di Quran surah 7 ayat 179 itu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu mirip binatang, bahkan lebih daripada binatang. Kan? Nah, kemudian ya ini yang terkait dengan apa yang Rizky mungkin tanyakan. Wa takfuran nisa'u wa yaqillar rijalu hatta yakuna li 50 mar'atan al-qayyimul wahid. Tuh. Yang menarik ini perempuan nanti makin banyak. Nah, yang laki-lakinya sedikit. Nah, jadi mendekati akhir zaman itu makin banyak perempuan, laki-laki makin sedikit. Sampai-sampai perbandingan antara laki-laki dengan perempuan itu 50:1. Nah, ini dapat ya. Jadi 1:50 itu nanti pemaknaannya apa nih Al-Qayyim di sini? 1:50 itu apakah 1 menikahi 50? Apa 1 menanggung yang 50, ya kan? Atau yang 1 ini memperhatikan 50 orang gitu, ya. Nah, ini yang kita akan turunkan, ya, tentang keterangannya. Jadi di sini ingin diterangkan dulu tentang tanda akhir zaman, bahwa banyak keburukan tersebar, orang-orang baik banyak meninggal, ulama-ulama sudah pada wafat, zina banyak menyebar, perempuan jadi banyak, laki-laki sedikit. Nah, apa yang menyebabkan perempuan jadi banyak, laki-laki sedikit? Ini dijawab nanti di hadis Muslim. Ya, tadi saya minta hadis Muslimnya dimunculkan. Ini kan Kitabul Ilmi ya. Nomor 3 nih. Yang di sini nomor 47. Topik 47 Kitabul Ilmi. Jadi di sini topik nomor 3, di sini nomor 47. Ya. 47 itu tadi kan dirujuk 2671 nih. 2671 sampai 2672 itu sama-sama itu. Kitabul Ilmi. Baik. Bismillah. 790-an kalau nggak salah. 790-an, 760 gitu ya. 47. Bismillah. Nah, ya betul, 790, 791. Nah, ya. 790 halamannya, ini nomor 47, Kitabul Ilmi. Hadisnya kalau di sini dirujuk nih, ini rujukannya Ki. Nah, diajarkannya 2671, ini 2671 tuh. Ya. Nah, sampai 2672. Nah, yang ini kata Imam Al-Bukhari kan disampaikan tadi hadisnya ke kita ya, terus dirujuk lagi di Sahih Muslimnya 2671. Artinya hadis yang di sini dikonfirmasi di Sahih Muslim yang di nomor 2671. Nah, cuma di sini ada 3 hadis ya untuk memberikan satu penjelasan. Jadi kalau ada muncul keburukan, apa aja keburukannya? Dijelaskan di sini yang titik-titik 3 ini, 1 2 3, 1 2 3. Nah, biasanya kalau murid ngelihat guru, ditangkap semua, terus metodologinya disempurnakan untuk mudah dipahami. Ya. Nah, yang di 2672 ini yang tadi mau saya sampaikan, kenapa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki? Dijawab di sini. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, haddatsana Waqi' wa Abi qala haddatsana al-A'mash wa haddatsani Abu Sa'id al-Ashajj wal lafdhu lahu qala haddatsana Waqi' haddatsana al-A'mash an Abi Wa'il qala kuntu jalisan ma Abdullah wa Abi Musa faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jadi hadisnya tersambung ke Abu Musa nih. Ya, Abu Musa al-Asy'ari yang dimaksudkan, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah." Inna baina yaday sa'ah. Ya. Ayyaman. Jadi aku sampaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, di antara beliau, ya kan? Dengan hari kiamat itu terbentang beberapa masa.
Jadi ayam itu bisa diartikan hari, detil-detil hari, atau diartikan masa. Jadi ada beberapa masa ke depan. Ini mengonfirmasi bahwa beliau itu adalah pembuka, gerbang pembukanya di akhir zaman, akhir kehidupan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ya. Dan apa yang beliau katakan? Yurfa'u fihal ilmu. Kalau sudah tiba nanti di masa-masa itu, ya, jadi antara batas Nabi, pembuka, kemudian pertengahan, masuk mau ke akhirnya, akan terjadi peristiwa-peristiwa yang diantaranya disebutkan tadi, ya. Yurfa'u fihal ilmu, ilmu diangkat. Kemudian wa yanzilu fihal jahlu, kebodohan mulai marak, menyebar. Wa yakthuru fihal harju, wal harju al qatlu. Nah, ini yang dimaksudkan. Maka karena maaf ya, kekacauan itu terjadi. Yang mabuk kan tadi disebutkan zina, yang mabuk, yang macam-macam. Kalau orang mabuk kan nggak sadar. Banyaknya melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, yang nekat, yang dimungkinkan terjadi banyak kekacauan. Sehingga kata Nabi, dari kekacauan itu muncul banyak peperangan. Biasanya kalau yang banyak berperang siapa? Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Karena laki-lakinya banyak berperang, banyak yang meninggal kan? Nah, maka di sini dijelaskan, hadis ini mengonfirmasi laki-lakinya banyak berperang, banyak fitnah menyebar, banyak yang meninggal. Tersisalah kemudian jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sampai komposisinya itu perbandingannya 1:50. Paham nggak? Paham. Nah, 1:50 ini nanti disebutkan dengan kata qayyim. Qayyim di situ apa? Nah, ini yang harus diperjelas. Jadi ada qawwam, ada qayyim, itu beda. Ya, beda. Ya, jadi di Al-Qur'an itu kalau babnya terkait dengan perhatian, perlindungan, kan, kepada perempuan dalam konteks bahkan kehidupan rumah tangga itu biasanya digunakan qawwam. Ya, makanya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 Allah menyampaikannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan qayyimuna. Qawwamuna, ya. Qawwam itu bentuk sighah mubalaghah, masdar ya dari akar kata infinitif qawama yuqawimu, ya, muqawamatan, kemudian mubalaghahnya disebut dengan qawwam, superlatifnya. Nah, jadi kalau mau jadi suami kata Allah, ya kan, dalam konteks rumah tangga ya, jadi suami, maka berikan yang terbaik. Superlatif kan yang melebihi apa yang bisa kita usahakan, puncak tertinggi dari perlindungan, perhatian, pengayom, ya kan, kemudian dari rezeki, ya, dari kita bekerja untuk kembali ke keluarga dalam konteks rumah tangga. Makanya di situ nanti ada bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, diberikan kekuatan untuk memimpin. Maka lindungi, pemimpin kan melindungi, mengayomi, menyayangi. Itu qawwam. Ya, kalau ditarik ke dalam kehidupan rumah tangga, maka dalam konteks ini menyayangi, membimbing, ya kan, kemudian memberikan perhatian dan memberikan bagian dari rezeki yang telah diusahakan, yang telah Allah titipkan kepadanya. Itu babnya pakai qawwam. Nah, tapi kalau kita ingin ngambil konteks yang umum saja untuk memberikan support, menanggung misalnya, memberikan perhatian, mensupport dan sebagainya dari kelebihan harta yang dimiliki, itu qayyim namanya. Itu qayyim. Nah, jadi kalau qayyim itu misalnya ini ada kelebihan nih, kita mau nanggung, mau ngasih pertanggungan orang gitu kan, mau ngasih dan sebagainya, itu spesifik qayyim. Tapi kalau kita mau diarahkan kepada ikatan yang kuat, yang formal, yang benar, yang terukur, dan pemberiannya bukan hanya bentuk harta, ya, tapi dari perhatian, dari perlindungan, itu qawwam. Makanya qayyim asalnya dari kata qimah. Qimah itu sesuatu yang berharga, lebih kepada harta, gitu kan? Harta benda yang melimpah, yang bagus, itu qayyim, ya. Makanya ada juga yang mengatakan kalau terkait dengan penanggungan kepada orang-orang, ma yaqumu alaihim, ya, atau bi umurihim, ya, ma yaqumu ala umurihim. Jadi orang yang mampu menanggung, ya, urusan orang-orang tertentu karena dia punya kelebihan tertentu, biasanya dari harta, dari sesuatu yang sangat berharga. Nah, ini kalau ingin memahami makna qayyim di sini, ya, terkait dengan akhir zaman, dijawab lagi di hadis Muslim. Nomor hadis 1012 Kitabuz Zakah. Buka deh kalau kita nggak percaya, ya. Nah, tadi saya katakan apa? Kitabuz Zakah, ya. Kitab Zakah itu topik 12. Nomor hadis 1012. Kiri atas kalau nggak salah. Bismillah. Iya, Kitabuz Zakah. Kitabuz Zakah itu yang ini, ya. 12 ya. Ya, Kitabuz Zakah kitab yang ke-12, cuma nomor hadisnya 1012. 1012. Oh, ini dia pas. Bismillah. Ya, jelas ya. Nomor hadis 1012 ini Kitabuz Zakah. Kita baca ya. Untuk Roski mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim haddatsana Abdullah bin Barad
Al-Ash'ari wa Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa, ya kan? Nah ini Abi Musa al-Ash'ari ya ujungnya seperti yang tadi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan. Konfirmasi kan? Jadi yang tadi kan hadisnya Abu Musa al-Ash'ari, ya kan? Yang di Sahih Muslim yang sebelumnya itu. Jadi kenapa perempuan lebih banyak jumlahnya dibanding laki-laki? Karena terjadi banyak fitnah, kemudian banyak peperangan dan sebagainya, sampai jumlah laki-laki itu jadi semakin sedikit, kemudian perempuan makin banyak. Nah ini yang paling menarik di sini, Abu Musa al-Ash'ari juga menyampaikan satu informasi yang sangat penting. Coba kita lihat ya. Ya, apa yang beliau sampaikan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya beliau menyampaikan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Akan tiba nanti satu masa. Di akhir zaman yang beliau maksudkan, ya. Apa yang terjadi pada masa itu? Yatufur rajulu fihi bis-shadaqah. Pada saat itu, seorang lelaki bahkan nanti ada yang keliling-keliling untuk sedekah. Bayangkan ada keliling-keliling untuk sedekah. Dan menariknya minat zahab, jadi sedekahnya dari emas. Jadi dia mau bagi-bagi tuh, mau bagi-bagi emas tuh sampai keliling-keliling. Ya, jadi kalau sekarang sulit ya nemuin orang pakai emas. Kecuali Mas Rozki, Mas siapa lagi tuh ya. Nah itu ini asli nih. Jadi muncul nanti di akhir-akhir masa seorang figur atau sosok gitu kan, laki-laki yang keliling tuh untuk sedekah, mau ngasih emas, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Tapi nggak ada yang mau ngambil. Artinya pada masa itu orang capek keliling mau ngasih itu, ya, sampai nggak ditemukan yang mau ngambil. Artinya apa? Bukan. Artinya boleh jadi itu udah banyak yang punya juga, kan? Ya, atau yang kedua memang laki-lakinya udah mulai berkurang, dengan ada gitu kan. Nah sehingga digambarkan apa? Wa yura rajulul wahid yatsba'uhu arba'una mar'atan. Tuh, sehingga nampak dari sini saking dia nggak menemukan orang-orang dapat dan sebagainya, kan? Ya, yang biasanya kalau yang cari nafkah, bekerja itu laki-laki atau perempuan? Punya laki-laki kan? Di laki-laki itu bekerja sampai kaya, sampai baik dan sebagainya. Sampai saking dia kaya dan sebagainya, itu kata Nabi, bahwa sodakoh aja udah nggak nemukan orang untuk sodakoh itu. Ya. Dan yang perempuan-perempuannya itu, karena tadi banyak yang meninggal di akhir zaman dan perempuannya banyak, itu sampai-sampai kata Nabi, yura, nah ini kembali ke sini, wa yura rajulul wahidu, dan akan terlihat seorang lelaki yatsba'uhu arba'una mar'atan, diikuti oleh 40 orang perempuan. Yaludna bihi min qillatir rijali wa kathratun nisa. Ya, sampai-sampai satu itu diikuti 40. Yatsba'uhu yang dimaksud apa mengikuti di sini? Ini bukan bab pernikahan. Ya. Ditanggung. Jadi satu laki-laki itu nanggung 40. Jadi ya dari kejadian tadi banyak merebak, perbuatan-perbuatan buruk macam-macam, laki-laki banyak meninggal, sampai komposisinya ini yang di sini digambarkan 40 kan? Di hadis lain digambarkan 50. Makanya ada yang mengartikan banyak. Ya, jadi 40, 50 itu ada yang mengartikan bilangan banyak. Seperti Raski pusing 7 keliling. Apakah 7 keliling dari Senayan muter-muter pusing jadi pusing? Tidak, maksudnya banyak laki-laki nanti menanggung yang perempuan. Ya, dengan komposisi yang perbandingannya tinggi itu, yang laki-laki banyak menanggung. Nah, yang menanggungnya di sini itu nggak disebutkan dengan qawam, tapi qayyim. Ya kan? Nah, sehingga kata qayyim di sini ulama banyak yang mengartikannya apa? Menanggung, memberikan santunan, mungkin nanti saudarinya, ada saudaranya. Kalau dia insan beriman, ya insannya berimannya tetap menikahi 4 maksimal. Selebihnya siapa? Mungkin saudarinya, kerabatnya, tetangga dan sebagainya. Itu makanya menggunakan qayyim bukan qawam. Jelas ya? Jelas ya? Jadi nggak ada yang bertentangan antara Quran dengan hadis. Lafadznya juga nggak sama. Di Quran qawwamuna, jamak dari kata qawwam, di hadis qayyim. Untuk memberikan penegasan bahwa yang disampaikan ini dia punya kelebihan qimah, tadi yang saya katakan, hartanya lebih gitu, ya. Di hartanya makin banyak, berkembang, sementara untuk sedekah ini udah nggak ditemukan banyak orang. Jadi dia, karena laki-laki itu udah nanggung setiap laki-laki 40. Ya, bahasa bebasnya gini deh, setiap laki-laki itu saking kayanya, banyak harta dan sebagainya, sampai dia bisa menanggung 40 orang. Untuk sedekah itu udah nggak ada lagi. Makanya babnya di sini disebutkan babut targhib fi shadaqah qabla an la yujad man yaqbaluha. Ya, bab motivasi untuk banyak bersedekah sebelum tiba masa udah nggak ada lagi yang mau ngambil sedekah itu. Ya, banyak orang meninggal,
Yang laki-laki kaya menanggung yang perempuan 40, setiap laki-laki bisa nanggung 40-40. Jadi begitu keliling diikuti 40 ini untuk sedekah, kan? Udah nggak ada lagi yang mau disedekahin. Setiap laki-laki yang jalan itu diikuti 40, maksudnya dia udah nanggung 40 ini. Paham ya? Jelas. Nah, ini yang dimaksudkan, jadi 1 banding 50, 1 banding 40 itu lebih kepada menanggung, ya, kemudian menjaga dalam konteks memberikan bantuan, materi dan sebagainya. Bisa jadi keluarganya, kerabatnya, tetangganya. Kalaupun dia insan beriman tetap menikah batasannya 4. Ya. Ada juga yang menafsirkan di sini, semacam kalau kita lihat di syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Fathul Bari. Harus diambil ya di sana ya. Fathul Bari. Yang terjemahannya deh biar Rosi bisa baca. Kan ada yang syarahnya itu. Ambil aja yang kuning terjemahan, satu lagi yang Arab. Coba diambil dua-duanya. Nah, ya, jilid Kitabul Ilmi, cek dulu. Kitabul Ilmi jilid yang kedua, yang kuningnya. Ya, itu ambil lah, nggak apa-apa. Yang ya itu nggak apa-apa. Kalau belum tahu Arabnya nggak apa-apa. Yang ini, oke. Nah ini yang kuning. Ini udah ada banyak di Indonesia nih, yang terbitan Pustaka Imam Syafi'i ini. Yang terjemahannya jilid 2 ya. Tuh, ini tuh ada tulisan Kitabul Ilmi, ya, Kitab Ilmu. Nah ini yang nanti 18 jilid nih, ya, yang bahasa Arabnya. Ini biar Roski baca, maksudnya bawa yang bahasa Indonesia. Coba lihat syarahnya. Tadi nomor hadis berapa tuh? Yang di Al-Bukhari. Yo, lupa, kalau lupa nggak ingat. 81. 81 ya. 81 Kitabul Ilmi, berarti kita cek juga di sini nih. Bismillah, nomor hadis 81 Kitabul Ilmi. Nah, ini lihat ya. Tuh. Hadis 81 ya. Sama kan dengan yang di sini tadi yang kita baca ini. Tuh, ininya juga sama. Wa yaqilar rijal hatta yakuna li 50 mar'atan wa qayyim al-wahid. Ya kan? Coba Raski baca di sini. Nih, kalau saya ingin tunjukkan makna qayyimul wahid itu apa. Nih, coba baca deh. Nih dari sini ya sampai dengan ke sini sampai akhir, coba baca. Ya boleh baca aja. Al-Qurtubi berkata di dalam kitabnya Al-Mufhim, hadis ini merupakan salah satu tanda kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah mengabarkan perkara yang akan terjadi di kemudian hari dan ternyata memang nyata terjadi. Terutama pada zaman sekarang ini. Nah, artinya di era beliau saja beliau sudah melihat yang mabuk sudah mulai banyak, zina sudah mulai tampak, tapi kadarnya nanti akan lebih naik nih sampai mendekati ke akhir zaman. Bebas menyebar dan sebagainya. Teruskan. Al-Qurtubi berkata di dalam kitabnya At-Tazkirah, boleh jadi yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap kaum wanita, baik mereka merupakan wanita-wanita yang dapat digaulinya maupun tidak, dalam kurung dari keluarga. Atau ada kemungkinan maknanya pada akhir zaman akan terjadi bahwa manusia tidak lagi menyebut Allah, sehingga satu orang laki-laki menikahi sekian banyak wanita tanpa batas karena kejahilannya terhadap hukum syar'i. Nyambung kan? Jadi cuma 2 pemanaannya. Pemanaan pertama, sekalipun ada insan beriman itu masih hidup, diantaranya mungkin sedikit dan seterusnya, tetap dia menikahinya 4, ya, tapi dia menanggung yang lainnya. Ada harta dia menanggung, kasih keluarganya, kerabatnya dan sebagainya. Tadi makanya ada redaksi baik yang digaulinya. Yang digauli itu artinya istrinya, gitu kan? Istrinya digauli batasannya 4, ataupun yang tidak. Yang tidak itu kan artinya ikut, bisa jadi kerabatnya, bisa jadi misalnya adiknya, sepupunya dan sebagainya. Yang suaminya mungkin suami mereka meninggal dalam peperangan tadi yang disampaikan, ya. Itu satu. Yang kedua, itu dikorelasikan oleh beliau pandangan para ulama terkait dengan diangkatnya ilmu. Kan banyak merebak kebodohan tuh. Karena banyak merebak kebodohan, diangkat kemudian ilmu dari wafatnya para ulama, sehingga orang-orang yang berkehidupan itu udah nggak paham lagi berapa banyak perempuan yang benar harus dinikahi itu. Akhirnya seenaknya aja. Jadi ini yang melakukan ini bukan insan beriman, tapi orang-orang yang disebut dengan syararun nas, orang-orang yang buruk di zamannya, udah nggak ngerti syariat. Jadi yang menikahi satu laki-laki dengan 50 orang, 40 orang itu digambarkan di hadis ini dalam syarahnya itu orang yang ngerti syariat. Jadi bukan insan beriman, jadi bukan Nabi membolehkan. Keliru kalau ada redaksi, Nabi membolehkan menikahi sampai 50 di akhir zaman. Bukan. Ini yang dimaksud ini, kalaupun ada yang menafsirkan satu menikahi 50, itu bukan kehalalan yang disebutkan Nabi. Tapi karena ilmu itu diangkat, muncul orang-orang buruk yang nggak tahu syariat, yang nggak kenal batas dalam menikahi perempuan. Seenaknya aja. Ya, digauli sampai 40, sampai 50 gitu kan. Dan itu bertentangan dengan syariat. Nah, jadi ini kontraproduktif kalau dimaknai bahwa hadis ini mengatakan boleh menikahi
50 orang, bukan begitu. Jadi maksudnya cuma dua, satu menanggung, ya, satu menanggung 40 sampai 50 orang kalau madukan hadis tadi karena kelebihan yang dia miliki, kan? Makanya menggunakan kata qayyim dari unsur katanya qimah. Atau yang kedua, munculnya banyak orang buruk karena ilmu sudah diangkat, yang kemudian mereka muncul perilaku yang buruk. Ya, dengan tindakan-tindakan buruk, gak kenal syariat, gak kenal batasan, akhirnya seenaknya aja berbuat. Jadi muncullah kemudian zina, terus kalaupun mereka pengen nikah seenaknya, dinikahin 50, syariat dilanggar, karena gak ada yang ngerti lagi. Ya kan? Karena kebodohan. Makanya komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, ya kan di era beliau aja dia udah komentarin, udah mulai muncul nih yang seperti ini terlihat dan sebagainya. Dan nanti lebih parah lagi ke atasnya. Nah, jadi kitab-kitab ini kalau dibaca dari awal sampai akhir, syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani saja ini saya kira insya Allah sudah paham lah, sudah cukup ya. Nah, jadi yang saya ingin garis bawahi, yang pertama, coba dicek lagi ya. Mungkin ceramahnya itu terpotong ya, atau nggak sempurna di situ, maka dicek ya, supaya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya ya. Jangan sampai nanti sebetulnya nggak begitu, jadi dimaknainya salah ya. Yang kedua, iya nggak boleh begitu ya. Yang kedua, kembalikan pada pemahaman standar. Jadi kalau ada misalnya sesuatu yang terjadi perdebatan rame, cari yang paling standar, apa itu yang paling aman. Kaidahnya al-khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan dengan mengembalikan kepada standar pokok, itu yang paling selamat. Ya kan? Wah, ini orang sibuk nih, masalahnya mau subuhan itu gimana nih caranya? Ya, apakah kunut atau tidak kunut ya? Kalau ini kan masih benar-benar ada pendapatnya, ada dalilnya, yang kunut ada, yang tidak kunut ada. Udah kembalikan kepada yang pokoknya, sholat subuh aja. Sholat subuh. Nanti yang kunut-kunut yang enggak. Tapi kalau ini kan nggak bisa dikiaskan dengan kasus ini. Kasusnya kalaupun dipahami boleh atau Nabi menghalalkan, itu sudah salah, keliru, karena bertentangan dengan sharih dalam Al-Quran, keterangan hadis dan ijma. Dan katanya pun nggak bisa dipahami ke bab penghalalan nikah, karena kata qayyim beda dengan qawwam. Paham ya? Nah, jadi seperti itu saya kira ya. Paham? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Ini kan yang kita baca. Ini kan kitab-kitab muktabar otoritatif yang ada di para ulama. Itu sajalah, dan jalani aja apa yang harus dijalani sekarang. Ya. Istri satu, anak satu. Udah bahas nikah 50 orang gimana? Terus yang single aja ya masih banyak gitu ya. Sedang tertarik akhir zaman, sedang tertarik. Jadi ya, teman-teman tuh yang belum nikah sebelum muncul akhir zaman. Iya betul kan. Ya, dalam 2 hari itu pada nikah. Gitu ya. Iya, syukur. Cukup, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik ya, saya mau teruskan lagi. Dari mana ini? Iya, Jazakallah. Baik ya. Halo Ustaz. Syukur. Assalamualaikum Ustaz. Jangan assalamualaikum aja, kembaliin lagi kitabnya. Oh iya. Ya, supaya nanti ngaji balik lagi. Ini saja. Kasih ya. Iya. Jazakallah khair.